Dan dari sana katanya masih ditunggu teman-teman, saya berusaha untuk hadir di acara ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 10 tahun mohon maaf saya karena belum bisa menghantarkan pada derajat yang lebih baik untuk perangkat desa di Wonogiri, tetapi insya Allah perlahan kita ke depan, semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, terutama tentang bagaimana seharusnya perangkat desa, bagaimana profesi perangkat desa ini menjadi sebuah status, dan bagaimana hak-hak dasar perangkat desa nanti segera diperhatikan oleh negara. Oke. Tanggal 20 Februari kemarin kita menghadap Pak Dirjen Bidang Pemerintahan di Jakarta. Di sana kita sampaikan banyak persoalan, terutama seperti di Wonogiri tentang periodisasi masih beruntung 20 tahun. Kawan kita di Nias Selatan, Kabupaten Nias, Konawe Utara, di Minahasa Utara, Pulaan Mangado, 10 tahun kemarin terselamatkan oleh gerakan yang dilakukan oleh DPN PPDI dan sekarang sudah kembali bekerja di kantornya masing-masing. Kita berharap profesi perangkat desa ini sudah tidak diperdebatkan lagi. Undang-undang desa pasal 52 sudah sangat jelas tegas. Pakar hukum manapun, ahli hukum manapun, ketika membaca narasi undang-undang desa pasal 52, maka perangkat desa itu berhenti di usia 60 tahun. Kemudian Permendagri 67 pasal 12 sangat jelas, sehingga usia yang 65 tahun tetap berhenti di usia 60 tahun. Kemudian yang periodisasi, bahwa pasal 12 ayat 1 huruf A mengatakan perangkat desa yang periodisasi tetap menjalankan tugasnya hingga SK berakhir. Tapi kemudian di ayat 2 tegas mengatakan perangkat desa seperti yang dimaksud di ayat A, huruf A, yang telah berhenti usianya belum genap 20 tahun diangkat kembali menjadi 60 tahun. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada proses. Kita membaca undang-undang dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen bangsa. Kemudian undang-undang ini dilawan. Kita ini adalah orang-orang yang ditokohkan di depan. Kasihan sekali kalau peraturan dari Undang-Undang 6 kemudian Permendagri 67 diabaikan. Kita berharap di Wonogiri meskipun sudah berproses, pasti nanti di Pak Manto segera berinteraksi dengan Pak Bupati, berkoordinasi dengan Pak Bupati, dan kalau bisa segera minta waktu untuk duduk bersama antara DPD PPD Wonogiri dan Praja Giri Manunggal. Saya yakin ketika dua organisasi ini bisa duduk bersama, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pada saat yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita ingin PPDI Wonogiri ke depan kembali seperti PPDI masa lalu, yang kita kompak, satu suara, satu bahasa untuk meraih apa yang kita impikan bersama. Kemudian saya juga minta mohon maaf, bisa jadi perut saya beleduk, bisa jadi badan saya jadi gembur, tapi mohon maaf sampai sejauh ini saya ingat-ingat sepertinya saya belum pernah memanfaatkan kawan-kawan untuk kepentingan beleduk yang tentang saya sendiri. Karena saya ingin, kalau bisa saya ingin menangis. Selama saya pisah dengan penjaringan ada di sebelah, saya ada di DPR PPD, saya ke Jakarta tidak pernah minta uang siapa. Saya berangkat dengan kantong sendiri. Meskipun kemudian di Wonogiri dikatakan katanya saya memanfaatkan organisasi untuk kepentingan saya sendiri. Bahkan bisa ditanyakan mungkin yang terdekat di wilayah Parang Bukito, gimana saya cara ke Jakarta? Kalau ingin bergabung dengan DPN PPDI, satu syaratnya bahwa perjuangan itu adalah pengorbanan. Paham? Kalau ingin bergabung dengan DPN PPDI, syarat utamanya adalah menyadari bahwa perjuangan itu pengorbanan. Jangan mencoba-coba untuk mendapatkan sesuatu dari organisasi itu. Karena kalau sekalipun akan memanfaatkan organisasi untuk kepentingannya pribadi, maka saya akan langsung mundur dari organisasi itu dan pasti saya akan bikin organisasi yang lain. Kenapa saya mendirikan DPR PPDI? Karena yang lalu itu sudah terjerumus pada politik praktis yang kemudian nyun sewu, tidak perlu saya sampaikan ke sampean semua, saya yakin penjelasan semua paham. Sehingga kita memilih dengan cara kita, meskipun tidak populer, temannya tidak banyak, karena memang harus korban dari kantongnya sendiri.
fakta yang tidak terbantah, kita bisa masuk di Jakarta di pintu manapun, di level manapun. Kenapa? Karena mereka juga tahu, oh ini netral, oh ini dibiayai oleh sana. Jakarta itu kencing aja bayar, Pak. Betul tidak? Jadi kalau ke Jakarta itu sudah ditompangi politik, Pak. Ketika pintu yang satu ini dikuasai partai A, pasti kalau yang numpangi partai B, pintu ini akan tidak bisa dibuka. Maka sekali lagi terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan semua. Tentu ini kita harapkan akan bermanfaat baik untuk perangkat desa di Wonogiri. Dan terakhir tadi saya sampaikan ada istilah sertifikasi perangkat desa. Ini yang akan memprogramkan adalah Pak Dirjen. Jadi saat kita menuntut ada gaji 13, kalau kita harus diakui sebagai sebuah profesi, maka gaji harus didapat setara golongan 2A sesuai dengan masa kerja. Jadi tidak boleh juga perangkat desa bekerja 30 tahun gajinya sama dengan perangkat desa yang bekerja 30 hari. Betul nggak? Hari ini kan itu kan, bekerja 30 tahun gajinya podok harus yang 30 di beberapa kabupaten yang pro DPR PPDI, Kabupaten Lampung ya. Itu persoalannya itu. Jadi tidak perlu takut menyuarakan, Pak. Saya ini sampai di Jakarta nggak ada yang saya takut itu. Kok kita ini butuh kok. Kalau yang lain dapat, kenapa kita tidak? Persoalannya. Kemudian program boleh sangu. Sangu sih Mas. Ya. Jadi begitu. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan, dan yang saya harapkan semua perangkat desa di Wonogiri tetap full, yang biji, sesarangan, baku, itu yang penting. Itu yang penting. Kenapa? Anggaran APBD itu berada di kekuasaan kabupaten. Nggak bolehlah kita melawan kebijakan beliau. Sekarang fakta yang tidak bisa dibangun kebijakan anggaran pasti berasal dari Pak Bupati. Satu itu, yang kedua, janganlah saya diadu dengan Pak Bupati baik. Janganlah, kasihan. Pak Bupati tidak senang kalau izin. Kalau izin ini hanya satu saja perangkat desa, kasihan dong. Begitu ya. Jadi mari kita hormati Pak Bupati dan tidak perlulah mengasih domba teman-teman antara satu dengan yang lain. Kira-kira ada yang masih mendapatkan informasi TPD di Handono itu hanya yang pentingnya awake dhewe genduk, awake dhewe berikan saya satu bukti, akan saya ganti 10 kali lipat suara kita kabel di seluruh itu. Dan mungkin di antara kawan-kawan saya seperjuangan pasti juga sudah banyak yang tahu seperti apa saya. Dan kalau mereka memang tahu, silahkan. Kalau memang tahu, saya tahu terima uang, silahkan sampaikan. Kecuali setiap bulan terima seperti yang berjalan terima, tidak ada yang saya terima selain itu. Saksi Pak Widi, ke Bali ke Jakarta, itu sangune nganggo sangune sapa? Jakarta Bali. Beliau ini saya minta kirim kita dari Jakarta sampai Bali. Waktu itu sampai di Banyuwangi, spionnya menyasar lebih, karena seharusnya kita sampai di Bali itu kalau hitungan normal jam 12 siang, tapi jam 6 pagi dia sudah bisa sampai di Bali. Gila. Dia udah di mana ini, Pak? Lewat saya di sini, Pak. Ini Mas Karwan luar biasa. Oke, jadi kira-kira demikian. Pusing. Jadi kira-kira demikian. Bahkan hari ini mantan ketua umum yang namanya Pak Ubedi Rosidi jadi penasihat DPR PPD. Perlu saya sampaikan, ketua umum PPD yang baru saja diberhentikan ikut siapa? Bujito? Pak Bujito. Perlu saya sampaikan rekamannya? Perlu. Beliau saksi yang tidak bisa membantah perjuangan DPR PPD. Nanti saya step. Jangan khawatir. Jadi jangan lagi diadu domba. Bersatulah perangkat desa. Kenapa PPDI berdiri? Karena sejak dulu Kak, saya ini berangkat dari keluarga perangkat desa. Bahkan sampai saya pernah punya mertua di Bogor, kepala desa. Setiap kumpul-kumpul perangkat desa itu hanya menjadi alat politik. Ini harus kita hentikan. Harus kita hentikan. Kita harus benar-benar mewadahi diri seperti PGRI. Sudah, kalau PGRI itu bersatu, kesejahteraan mereka dapat. Tetapi kalau perangkat desa masih memiliki prinsip pinter dewe,
politiknya apik dhewe, partainya apik dhewe, dukungannya apik dhewe, sudahlah nasibnya panjenengan hanya akan ditendang ke sana, umpan ke sana, pukul di sana. Itu pasti. Maka yang perlu dilakukan adalah bersatulah. Dan yang lebih penting lagi, loyal terhadap pimpinan itu wajib. Kepada siapa? Kepala desa. Kepala desa itu seburuk apapun, itu adalah pimpinan kita. Selama itu kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, camat. Camat itu memimpin wilayah. Kita harus tetap loyal dengan beliau. Yang paling utama adalah Bupati Wonogiri. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan pertemuan ini awal kembalinya persatuan dan kesatuan perangkat desa di Wonogiri. Tidak bisa dibantah, PPDI ada dua, satu bernama PPDI, satu bernama DPN PPDI. Ketika menyebut mereka PPDI, kita juga harus disebut PPDI. Kalau kita disebut DPN, maka kita panggil mereka adalah PP. Paham? Karena ada pengurus pusat PPDI dan ada Dewan Pengurus Nasional PPDI. Kalau sebutannya mereka dipanggil PPDI, kita juga PPDI. Tapi kalau mereka dipanggil PP, kita panggil DPN PPDI. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat yakin persatuan-kesatuan kejenangan yang akan membawa kita untuk hidup lebih baik. Kira-kira demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.